Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKMI Bang Sri. Pagi hari ini adalah kebaktian penutupan bulan keluarga, sekaligus kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun GKMI Bang Sri yang ke-88. Puji nama Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa merayakan bersama-sama di dalam gedung gereja, kita hanya bisa merayakan di keluarga kita masing-masing, lewat ibadah secara online, tapi biarlah sukacita, damai sejahtera, semangat, dan rasa syukur kita tidak akan pernah berkurang. Kita percaya ketika mulut kita memuji-muji nama Tuhan, hati kita menyembah kepada Allah, dan iman kita tertuju kepada Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menyampaikan terima kasih Tuhan, untuk anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Kami dan keluarga kami akan memuji-muji Engkau seumur hidup kami. Anugerah-Mu ku harap, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu ada. Sebab anugerah-Mu ku harap, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, dan memuji-Mu selamanya. Bersama-sama ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu
Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepada Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersama-sama mengakhiri bulan keluarga di bulan Juli ini. Kami boleh merayakan iman bersama dengan umat-Mu untuk memperingati akan ulang tahun gereja kami yang ke-88. Kami ingin serahkan ibadah raya kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebuah bangunan dikatakan kokoh atau kuat, itu bukan karena bentuknya bagus, lalu dipandang indah. Bukan itu. Bangunan dikatakan kokoh dan kuat, itu tergantung pondasi atau dasar dari bangunan itu. Itu sama halnya dengan sebuah keluarga. Keluarga dikatakan keluarga yang kokoh dan kuat, itu tergantung dasar atau pondasi apakah yang kita bangun untuk membangun sebuah keluarga. Kalau kita membangun keluarga atas dasar iman dan kebenaran, artinya kita membangun keluarga atas dasar Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai dalam hidup kita. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Bila firman Tuhan ini akan menambah kokohnya pondasi bangunan keluarga kita, sehingga keluarga kita pun makin hari makin bertambah kokoh dan kuat, makin berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya keluarga kita memuliakan nama Tuhan seperti rusa rindu akan sungaimu. Kita naikkan pujian ini. Jiwaku rindu selalu hadiratmu, ku ingin bersamamu seperti rusa rindu sungaimu.
rindu selalu hadirat-Mu. Ku ingin bersama-Mu. Oh, betapa senangnya hatiku selalu dekat-Mu, Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, ku mengasihi-Mu. Oh, betapa senangnya hatiku selalu dekat-Mu, Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, ku mengasihi-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku rindu selalu hadirat-Mu. Ku ingin bersama-Mu. Oh, betapa senangnya hatiku selalu dekat-Mu, Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, ku mengasihi-Mu. Oh, betapa senangnya hatiku selalu dekat-Mu, Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami menghampiri Allah yang kudus. Karena kami percaya ketika Tuhan menyucikan dan menguduskan kami. Melayakkan setiap kami untuk boleh berdengar-dengaran dengan sabda-Mu, maka kami percaya pagi hari ini lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon lawatan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka,
Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dibaharui dan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir bulan keluarga sekaligus kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-88. Nomor cantik 8 bersanding bersama-sama. Kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana keluarga itu adalah anugerah yang datangnya dari Tuhan. Kata anugerah di dalam kitab Perjanjian Lama itu terjemahan dari kata ratson, bahasa Ibraninya, yang berarti satu kesukaan, satu kesenangan, satu kenikmatan, satu karunia, dan tentunya datangnya daripada Tuhan. Dan kalau kemudian kita melihat di dalam Alkitab kita di kitab Perjanjian Baru, maka anugerah adalah pemberian. Bukan hanya sekedar pemberian, tetapi adalah suatu hadiah yang luar biasa yang juga Tuhan berikan atas setiap kita. Kalau keluarga yang kita punya dan keluarga yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, maka semestinya kita merasakan sukacita, kita merasakan bahagia. Memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak-anak yang merupakan pemberian daripada Tuhan kita. Dan kalau Tuhan memberi, maka tidak akan pernah salah. Tuhan menempatkan penolong yang sepadan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis, yang penuh sukacita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat realita kehidupan dengan berjalannya waktu, ada orang yang merasa bahwa dalam keluarga itu suasananya seperti neraka, gerah, panas. Karena yang ada cuman uring-uringan. Apa itu uring-uringan ya? Saling berdebat, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kalau keluarga, Bapak Ibu Saudara mengalami yang demikian, orang tidak menjadi nyaman di rumah, maka pasti ada sesuatu yang tidak benar, tidak tepat di dalam keluarga yang ada. Harus segera cepat-cepat dibenahi
agar semakin tidak menjadi rusak keluarga yang seharusnya bahagia itu. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang akan menolong kita. Karena keluarga itu anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan melihat lebih dalam lewat pembacaan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Mengapa disebut sebagai satu anugerah? Maka yang pertama kita melihat bahwa secara pribadi, lepas pribadi, individualitas, manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Berbeda dengan ciptaan yang lainnya, kita sudah bahas di minggu yang lalu. Lalu tidak hanya itu, tetapi ayat 26 dituliskan bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Setiap kita ini adalah gambar dan rupa Allah di dalam dunia ini. Jadi idealismenya adalah setiap orang melihat kita, maka orang itu akan melihat Allah. Lalu yang kedua, setelah diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Allah, tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi yang kedua, mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau zaman sekarang adalah pemberkatan dalam pernikahan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka keluarga itu sepenuhnya diserahkan ke dalam pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Dan setelah berkat Tuhan turun mengalir atas dua pasangan laki-laki dan perempuan yang adalah rupa dan gambar Allah itu, maka baru mereka melakukan tugas dan fungsinya, yaitu beranak cucu dan memenuhi akan bumi ini. Hidup di dalam damai sejahtera karena Allah ada di dalamnya. Tetapi realita di dalam kehidupan ini seringkali yang terjadi setelah berjalannya waktu, maka keharmonisan keluarga menjadi luntur. Ini harus kita evaluasi betapa pentingnya suami istri, orang tua anak sekali waktu berkumpul, sekali waktu bertemu bersama-sama, lalu mencoba sharing, berbagi, mengevaluasi kehidupan keluarga yang sudah dibangun. Apakah sesuai dengan harapan yang diinginkan? Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena kalau kita melihat dalam teks Alkitab kita di bagian ayat yang ke-31, kemudian Allah juga sama mengevaluasi, mencoba melihat ulang ciptaan yang Allah sudah lakukan. Lalu di ayat 31 itu Allah berkata,
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi keluarga yang diciptakan, yang dibentuk, yang diserahkan kepada Allah adalah satu keluarga di mana pada mulanya adalah keluarga yang amat sangat baik. Dan keluarga yang amat sangat baik itu karena dosa manusia kemudian mulai menjadi rusak. Tetapi karena kasih kemurahan Allah, maka lewat Yesus Kristus kita ditebus dan diselamatkan. Dan ketika kita menyerahkan keluarga kita, maka keluarga kita mulai didandani kembali untuk kembali kepada keluarga yang mula-mula sesuai dengan rancang bangun Allah di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan keluarga kecil kita, setiap kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi meski demikian bukan berarti kita tidak bisa menjaga dan merawat keluarga yang kita lakukan. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong dan memampukan setiap kita sehingga keluarga yang merupakan anugerah yang diberkati oleh Allah sungguh benar-benar dapat terwujud di dalam keluarga kecil yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau kebetulan saudara yang menjadi keluarga menjadi retak atau menjadi rusak karena sikap, tingkah laku, perbuatan yang kita lakukan entah sebagai suami, sebagai istri atau sebagai anak. Maka segeralah sadar bahwa diri kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita kembali memperbaiki diri kita, memohon pengampunan Tuhan dan segera kemudian membenahi apa yang salah, apa yang tidak benar dalam keluarga kita. Kalau ternyata yang terjadi di dalam kehidupan keluarga yang membuat rusak itu adalah pasangan kita, sehingga kita tidak merasakan anugerah Allah, sukacita, kesenangan dalam keluarga, maka tugas kita bukan membuat satu imbangan. Kalau pasangan kita bisa berbuat salah, maka saya pun juga bisa melakukan hal yang sama. Bukan itu yang Tuhan kehendaki atas kehidupan setiap kita. Meskipun kadang-kadang kedagingan, kemanusiawian kita ingin membalas, ingin melakukan hal yang sama yang mereka lakukan atas setiap kita. Tetapi justru kita diajak bersama-sama agar kita menjaga dan memelihara keluarga kita agar jangan sampai menjadi rusak dan kacau di dalam kehidupan setiap kita. Ini tidak mudah. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita,
maka kita akan berkata, membuat jadi makan hati, membuat emosi menjadi naik. Mosok harus mengalah dan mengalah terus. Bahkan kadang-kadang membuat kita menjadi sakit, tidak hanya fisik tetapi juga psikis kita. Oleh karena itu benar-benar dalam setiap keluarga harus mengandalkan dan beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui gambar diri keluarga kita yang rusak. Agar lewat karya penyelamatan Kristus, maka segala masalah, segala kesulitan dapat kita atasi lewat pimpinan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mulai ingin marah, kalau kita mulai merasa tidak nyaman dengan situasi keluarga dan suasana yang ada, maka yang perlu kita ingat di dalam diri kita adalah, saya adalah gambar dan rupa Allah. Di mana ketika orang melihat saya, maka mereka akan melihat Allah. Kalau kita melihat tingkah laku bagian keluarga yang tidak menyenangkan, maka mari kita juga mengingat dia adalah gambar dan rupa Allah. Sebagai satu kesatuan keluarga, maka sudah selayaknya, sepatutnya untuk kita mendandani bersama-sama. Bukan menjauhi, bukan memarahi dan mencaci maki dengan segala kekurangan yang dimiliki. Tetapi mari kita melihat bahwa dia pun adalah gambar Allah yang berkenan di hadapan Allah. Dan mari bersama-sama kita yang menjadi gambar dan rupa Allah itu belajar memuliakan akan nama Tuhan. Keluarga Kristen harus menjadi keluarga di mana tempat perteduhan bagi segala situasi dan kondisi apapun dalam keluarga. Bisa menjadi sekolah dan orang tua menjadi guru bagi anak-anak yang baik dalam keluarga. Satu sama lain saling mengasihi. Dan ketika sama-sama hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka sedikit demi sedikit apa yang rusak menjadi baik. Suasana berubah menjadi sukacita, damai, sejahtera, tentram akan terwujud di dalam keluarga kita. Sehingga kita benar-benar menyadari bahwa inilah anugerah yang Tuhan beri kepada setiap kita pribadi lepas pribadi lewat keluarga masing-masing. Di ulang tahun gereja yang ke-88 sekaligus penutupan bulan keluarga, mari kita memancarkan hidup keluarga kita sebagai gambar dan rupa Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, maka kita sudah memuliakan akan nama Tuhan di dalam kehidupan keluarga kecil kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri lewat keluarga.
untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Setiap kami adalah sangat berharga karena kami adalah gambar dan rupa Allah di dalam dunia ini. Dan Tuhan memberkati kami, mengutus kami agar lewat apa yang kami lakukan, dunia jadi mengalami damai sejahtera. Apa yang sudah Tuhan ciptakan yang amat sangat baik, mampukan kami dalam keluarga kecil kami untuk tetap dapat menjaga dan memelihara. Jikalau ada pernak-pernik dalam kehidupan keluarga yang kami jalani bersama-sama dalam keluarga kecil maupun keluarga besar kami mohon Roh Kudus akan menolong setiap jemaat-Mu. Agar ketika mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka kami mulai sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami kembali kepada jalan kami. Kami kembali kepada citra diri kami. Bahwa setiap kami orang-orang yang percaya adalah gambar dan rupa Allah. Yang Tuhan tugaskan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kecil kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan segenap jemaat GKMI Bang Sri, kita bersyukur GKMI Bang Sri telah berusia 88 tahun. Sejak GKMI Bang Sri lahir tanggal 23 Juli tahun 1933 sampai hari ini 88 tahun, itu sebuah perjalanan yang begitu panjang. Ada suka pasti, dan tidak dapat dipungkiri juga ada duka. Ada problem, ada permasalahan yang timbul di dalam bergereja dan berpelayanan. Tetapi ketika kita tetap terus menjalin kebersamaan, kita tetap terus bertekun dengan doa yang tak putus-putusnya. Kita mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini GKMI Bang Sri boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk tetap terus melakukan tugas pelayanan, menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan di kota Bang Sri ini. Saudara, dari GKMI Bang Sri yang kecil, orang bilang dari kota, desa, ya Bang Sri dikatakan desa, saudara. Tapi Bapak Ibu, kita melihat telah dilahirkan orang-orang, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, bahkan sebagian ada yang menjadi hamba Tuhan atau pendeta yang tersebar di luar kota. Saudara, mereka dulu berjemaat di GKMI Bang Sri, waktu kecil, waktu mereka masih muda, mereka dibekali dengan kehidupan rohani, dengan dasar-dasar iman yang begitu kuat. Sehingga sampai hari ini, kecintaan mereka kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, pelayanan mereka kepada Tuhan, tetap dijalankan dengan setia. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat beberapa ucapan selamat yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dulu pernah berjemaat di GKMI Bang Sri yang sekarang ada di luar kota. Mereka menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada GKMI Bang Sri, juga ada pesan dan kesan yang disampaikan kepada kita semua. Kita akan menyaksikan lewat tayangan video berikut ini. Shalom, selamat ulang tahun yang ke-88 GKMI Bang Sri yang tercinta. Wow, keren. 88 tahun dari generasi ke generasi, gereja ini sudah melahirkan banyak orang yang berdedikasi, orang-orang yang setia melayani Tuhan yang tersebar di seantero negeri ini. Luar biasa, segala pujian hanya bagi Tuhan. Shalom, saya Anita. Saya mewakili keluarga Bapak dan Mama saya, almarhum Bapak Paulus Firman Pratekno dan almarhum Ibu Esther Setiawati, mengucapkan
selamat ulang tahun yang ke-88 Gereja Kristen Muria Indonesia Bangsri. Terima kasih gereja ini sudah pernah ada, menjadi tempat masa kecil saya mengenal akan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya dan berharap untuk teman-teman yang masih melayani di sana tetap giat, tetap teguh melayani. Sekali lagi, Dirgahayu yang ke-88 Gereja Kristen Muria Indonesia Bangsri tetap bersinar, tetap jadi berkat buat gerejamu. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, selamat untuk GKMI Bangsri untuk yang ke-88. Biarlah di usia yang semakin dewasa, GKMI Bangsri semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diberi semangat, semakin menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain dan bagi jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih, selamat, Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Selamat ulang tahun GKMI Bangsri yang ke-88. Maju terus, Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian warga jemaat GKMI Bangsri. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-88 GKMI Bangsri. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai, memimpin, dan menolong GKMI Bangsri sampai saat ini. Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-88 buat GKMI Bangsri. Untuk Ibu Pendeta dan seluruh pengurus, seluruh jemaat, seluruh majelis, kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai, berlimpah, sehingga GKMI Bangsri terus mengalami kemajuan di dalam melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Pengalaman manis pada waktu kami ada di GKMI Bangsri dengan bapak-bapak dan ibu rohani yang melayani kami semuanya. Mungkin sebagian besar sudah bersama dengan Bapak di surga. Yang saya bisa ingat Bapak dan Ibu Nikoraga, kemudian Bapak Yohanes Adi Mulia, Bapak Agus Wantoro, Om Congto, Bapak dan Ibu Herman, kemudian Bapak dan Ibu Daud Ananto, Bapak Sindu, Pak Jono, Mas Mul, Mas Tri, yang sering foto kita semuanya. Kemudian tak lupa juga Pak Jin yang menjaga dan terus menjaga kebersihan gereja, dan juga Bapak dan Ibu Lukas Wisyanto, kedua orang tua kami yang sudah almarhum. Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada mereka semuanya karena rohani kami bertumbuh pada waktu kami ada di GKMI Bangsri. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dan terus mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menyampaikan selamat ulang tahun kepada GKMI Bangsri lewat pujian yang kita naikkan bersama-sama. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun GKMI Bangsri. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun GKMI Bangsri.
Bang Sri yang ke-88. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Sri Suhandono mewakili majelis jemaat untuk menyalakan lilin yang ada di depan ini. Setelah lilin dinyalakan, Pak Sri mohon tetap di depan. Ya, kita akan melakukan pemotongan kue ulang tahun ini dan nanti akan diserahkan kepada yang mewakili daripada jemaat atau aktivis gereja. Saudara, pemotongan kue ini memiliki makna yang luar biasa. Dipotong dan diserahkan. Itu sesungguhnya berbicara tentang pelayanan. Bahwa pelayanan itu tidak ada putus-putusnya. Dari pengurus ke pengurus, dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Pelayanan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Selama Tuhan berikan kesempatan, selama Tuhan berikan kepercayaan, kita akan tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mohon Bapak Paulus Dimas Belipati untuk bisa maju ke depan. Beliau adalah mewakili aktivis sekaligus jemaat GKMI Bang Sri yang akan menerima potongan roti ulang tahun ini. Silakan Pak Sri bisa memotong kue. Sudah dipotong dan diserahkan kepada Bapak Dimas Paulus Belipati. Sudah diterima. Puji nama Tuhan. Ya, ya, selamat ulang tahun sekali lagi GKMI Bang Sri ke-88. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-88 GKMI Bang Sri. Semakin bertambah dewasa, bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. GKMI Bang Sri, oke. Satu di dalam Tuhan, satu tubuh, satu tujuan, maju melangkah bersama, seiring seirama, Yesus yang jadi depan, kita sebagai domba-dombanya, bertumbuh di dalam kasih dan berkat Berlanjut kebersamaan, bersekutu dengan Tuhan. Berlanjut kebersamaan, nikmatilah berkat Tuhan. Berlanjut kebersamaan, bersekutu dengan Tuhan. Berlanjut kebersamaan, nikmatilah berkat Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu tubuh, satu tujuan,
bersama, seiring seirama. Yesus yang jadi gembala, kita sebagai domba-dombanya, bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan. Merajut kebersamaan, bersekutu dengan Tuhan. Merajut kebersamaan, nikmatilah berkat Tuhan. Merajut kebersamaan, bersekutu dengan Tuhan. Merajut kebersamaan, nikmatilah berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas karya dan pekerjaan Tuhan yang telah dinyatakan di GKMI Bangsri. Dan kita juga akan berdoa syafaat bagi setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi baik itu oleh gereja ataupun jemaat GKMI Bangsri. Bila tangan Tuhan senantiasa terulur untuk menjamah, memberikan kekuatan, bahkan kita percaya tangan Tuhan itulah yang memberikan kelegaan kepada setiap kita. Kita berdoa juga bagi bangsa negara kita Indonesia yang sedang dilanda pandemi. Bila Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya, kasih-Nya dan belas kasihannya atas bangsa kita, sehingga bangsa kita boleh dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, kita naikkan pujian kita. Dia Allah yang maha tinggi, tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang maha kudus. Siapa yang dapat menandingi kekudusan Allah? Tidak ada. Dia Allah yang maha mulia. Dia yang layak dibesarkan dan diagungkan di dalam hidup ini. Kita naikkan pujian ini. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami mulia
muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Dialah Tuhan yang kami dan kita andalkan di dalam hidup ini. Dia Tuhan sebagai penolong di dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Terus sebabnya pagi hari ini, kita akan berseru dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah rasa syukur kami di hadapan Engkau. 88 tahun Tuhan, perjalanan gereja ini, kami merasakan kami tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan. 88 tahun Engkau sebagai kepala gereja yang terus mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Banyak hal yang kami harus lalui dalam hidup kami. Tapi kami tahu dan percaya tangan Tuhan senantiasa memegang dan menggandeng kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami umat-Mu di tempat ini jatuh tergeletak. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini dengan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan. Dengan keteguhan iman dan hati kami di hadapan Engkau. Bahwa sungguh Tuhan, kemurahan dan kasih-Mu begitu luar biasa Kau curahkan bagi gereja di tempat ini. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak problem, banyak badai yang harus kami hadapi di dalam hidup ini. Baik secara bergereja ataupun berpelayanan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika mata hati kami memandang kepada Tuhan, kami berseru-seru, memanggil nama-Mu Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Selama Tuhan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada setiap kami akan kerjakan keselamatan ini Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Sehingga lewat gereja ini, lewat kehidupan jemaat, sungguh Tuhan, nama di atas segala nama, dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang memelihara jemaat. Engkau yang peduli terhadap umat-Mu yang ada di tempat ini. Sebab Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah menjadikan kami imamat yang rajani. Kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan setiap kami. Genggaman-Mu yang begitu kuat, pelukan-Mu yang begitu erat pada setiap kami, membuat kami semakin hari makin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk umat-Mu yang Kau izinkan sementara waktu untuk menderita. Apakah itu mereka sedang sakit, kelemahan tubuh, beban yang berat, problem, ada masalah di dalam keluarga, masalah pekerjaan atau masalah pelayanan. Ya Aba, ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun. Tolonglah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena apa yang Kau lakukan, Engkau yang kerjakan, bagi umat-Mu di tempat ini, bukankah itu dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami bisa menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini.
bahwa sungguh kami punya Yesus yang hidup, yang berkuasa, Yesus yang mengasihi kami, Yesus yang sanggup untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Sudah 1,5 tahun lamanya Engkau izinkan bangsa ini Tuhan mengalami pandemi COVID-19 yang begitu hebat dan luar biasa. Banyak korban yang berjatuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mengajar kepada kami, supaya kami meletakkan lutut kami, mulut kami berseru kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami ini. Kami berseru-seru kepada Tuhan, memanggil nama-Mu ya Tuhan. Bila pertolongan datang dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala-galanya, bahkan berkuasa atas hidup dan kematian seseorang. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau tangan-Mu sudah bekerja, tangan-Mu mendatangkan pertolongan bagi bangsa ini, maka bangsa ini akan dilepaskan, dibebaskan dari pandemi yang luar biasa ini. Supaya setiap hati boleh memandang dan menengadah kepada Tuhan. Dan sungguh Tuhan, Engkau ajaib bagi bangsa dan negara kami. Berkat-Mu menyertai pemerintah kami, dari presiden, menteri, gubernur, sampai yang di bawah sekalipun. Diberikan kepada kami Tuhan, satu kerjasama yang baik untuk menangani pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Beri kepada kami jemaat Tuhan, umat-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk menunjukkan ketaatan kami kepada Engkau lewat apa yang sedang terjadi atas bangsa kami ini. Kami mau taat kepada protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami, dan kami serahkan juga untuk persembahan yang sebentar kami akan haturkan di hadapan Tuhan. Dengan rasa syukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bila apa yang kami persembahkan Tuhan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena ini merupakan minggu yang terakhir, maka gereja menyediakan 2 kotak persembahan. 1 kotak untuk persembahan operasional gereja, 1 kotak lagi persembahan untuk mendukung TK Ester. Kotak disediakan di pastori gereja mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang sebagai dasar daripada pemberian persembahan. Dalam 1 Tamarik 29 ayat 14b. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup ini. Aku memuji Engkau. Hosana, Hosana, nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat GKMI Bangsri dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat untuk Bapak Elisa Mulyono, untuk Ibu Elisa Mulyono, untuk Bapak Damin, untuk Bapak Hartono dan Bapak Kristiono yang berulang tahun di minggu ini. Kami mohon berkat Tuhan mengalir, melimpah atas hamba-hamba-Mu. Taruh hikmat marifat di dalam hidupnya. Di usia senior akan semakin bijak di dalam memimpin keluarga yang Tuhan percayakan. Menjadi teladan iman bagi orang-orang yang dikasihi. Kami menyerahkan kesehatan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memelihara. Tuhan kirim malaikat-Mu untuk menjagai hamba-hamba-Mu. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan hidup hari lepas hari. Sehingga di masa usia senior, hamba-hamba-Mu sungguh boleh merasakan sukacita, berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan bersama-sama di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dan anugerahkan kepada setiap kami. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya kami, kami mohon berkat Tuhan, Tuhan curahkan dan Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.